Pura-pura lumpuh. Episode 33. Terpesona. Karya Via Raya. Tepat ketika Prita hendak menjawab, tiba-tiba ponsel jadulnya berdering. Anggi melirik ke arah ponsel Prita dan melihat siapa nama orang yang terpampang jelas di layar ponsel jadul itu. Ia bergegas merebut ponsel itu dari tangan Prita dan memencet tombol jawab. "Halo Om, ini Anggi." "Iya, halo." "Loh, kok kamu yang angkat? Prita mana, Anggi?" "Prita ada nih Om, samping aku." "Oh iya, rencananya ntar sore aku mau ajak Prita nonton, boleh nggak Om?" "Boleh, tadi Prita juga udah minta izin kok sama aku." "Iya Om, tapi emang Om Firas gak mau ikut nonton gitu?" "Kalau mau, sekalian ajak temen Om Firas ya. Tapi yang gak kalah ganteng sama Aldebaran ya Om." "Iya mau. Ini rencananya juga telepon Prita mau ngasih tahu kalau aku pengen ikut. Entar sekalian aku ajak Zafran deh, sekretaris aku. Tapi ngomong-ngomong, Aldebaran itu siapa, Anggi?" "Bener ya Om, yang pasti Aldebaran itu cogan, cowok ganteng." "Ya udah deh, Om Firas ntar sore kita tunggu di depan halte sekolah ya." Seperti biasa, Anggi selalu mematikan teleponnya tanpa mendengar jawaban apapun dari lawan bicaranya. Ia menyerahkan ponsel itu pada pemiliknya. Kemudian ia menatap ke arah Hegar dengan seringayannya. Ia yakin bahwa Hegar akan meminta ikut untuk nonton. "Kalian ntar sore mau nonton?" tanya Hegar. "Iya, emang kenapa? Jangan bilang kalau lo mau ikut. Jangan harap gue bakal ngasih lo ikut deh," sahut Anggi ketus sambil melipat kedua tangannya di depan. "Ya, gue ikut dong," rengek Hegar. "Enggak boleh," kata Anggi mengeja dengan tegas kata-katanya. Sepertinya kini giliran Anggi yang berusaha melupakan Hegar. Ia tidak ingin berlarut-larut dalam cinta tak terbalasnya. Sudah cukup ia menahan rasa sakit selama ini. Karena orang yang ia cintai mencintai sahabatnya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa Prita tidak menyukai Hegar, tetapi tetap saja melihat sikap Hegar pada Prita yang membuatnya sakit hati. "Ya elah, gue ikut dong Gi." Hegar masih saja merengek meminta ikut. "Pokoknya sekali enggak tetap enggak. Mending lo balik ke kelas. Emang lo gak dengar bel masuk udah bunyi?" Usir Anggi menarik tangan Hegar agar bergegas keluar. "Prita, tolongin gue dong. Gue kan mau ikut kalian nonton." Prita tidak menjawab. Ia hanya menonton drama yang dipertontonkan oleh Anggi dan Hegar. "Lo serius sama yang lo omongin tadi sama Om Firas?" tanya Prita pada Anggi. "Serius pakai banget. Oh iya, lo pernah lihat sekretaris Om Firas nggak yang namanya Zafran?" Anggi balik bertanya penasaran dengan sosok Zafran. "Pernah, tapi cuman sekali doang. 2 kali ding. Dulu waktu Om Firas ngelamar gue sama pas akad nikah." "Menurut lo ganteng nggak? Sama Aldebaran gantengan mana? Kira-kira cocok nggak dia sama gue?" Anggi melempar pertanyaan bertubi-tubi pada Prita. "Satu-satu dong Gi nanyanya. Gue jadi bingung kan harus jawab yang mana dulu. Kalau enggak, ntar lo lihat sendiri aja deh orangnya kayak gimana," protes Prita. "Ayo dong Ta, jangan bikin gue penasaran. Kasih tahu gue sekarang aja ya, please, 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 please,"
Menurut lo gimana? Ganteng gak si Zafran? Anggi menggoyang-goyangkan tangan Prita memohon agar menjelaskan seperti apa sosok Zafran. Iya deh, iya. Kalau menurut gue sih lumayan ganteng, Gi. Dia itu tinggi, hidungnya mancung, kulitnya sawo mateng gitu. Pokoknya hitam manis gitu deh. Mirip sama Aldebaran waktu belum terkenal banget kayak sekarang. Prita menggambarkan sosok Zafran. Serius lo tak? Gue jadi penasaran, pengen buru-buru lihat AA Zafran deh. Sahut Anggi berbinar. Ia memangku dagunya dengan kedua punggung tangannya. Ia mulai membayangkan sosok tampan Zafran. Membayangkan seolah-olah ia sebagai Andin dan Zafran sebagai Aldebaran. Ia tersenyum dengan tatapan mata yang kosong. AA Zafran, kamu harus sabar ya, nunggu aku sampai nanti sore. Celoteh Anggi sambil senyum-senyum. Woi, ngayal aja lo kerjaannya, teriak Prita sambil menoyor kepala Anggi. Syirik aja lo tak, gak seneng banget lihat gue lagi seneng dikit, keluh Anggi pada Prita yang menghancurkan lamunannya. Lagian lo juga ngigonya ketinggian. Ya elah tak, emang salah ya mengobati diri dengan melamun, kata Anggi sambil menunjukkan wajah sedihnya. Beberapa jam kemudian, Anggi dan Prita sedang berdiri di halte sekolah. Mereka berdua sedang menunggu dua pria tampan yang kini sedang dalam perjalanan untuk datang menjemput. Ketika sedang asyik mengobrol, terdengar suara klakson. Tin tin tin. Prita dan Anggi menoleh. Terlihat sosok Firas yang menjulurkan kepalanya sambil melambaikan tangannya di kursi penumpang. Tunggu di situ aja, teriak Firas. Prita mengangguk melihat mobil yang sedang putar balik. Ia dan Anggi bersiap-siap masuk ke dalam mobil. Ketika Zafran turun hendak membukakan pintu untuk Prita, Anggi terdiam tidak bergerak sama sekali. Ia terlihat seperti orang kesurupan. Heboh sebelum melihat sosok Zafran dan terdiam setelah melihat sosok Zafran. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Apa karena Zafran terlalu tampan sehingga membuatnya begitu terpesona? Atau terkejut melihat sosok Zafran yang tidak sesuai dengan ekspektasinya? Anggi, panggil Prita sambil menepuk bahunya. Iya kenapa tak? Tanya Anggi terkejut. Ayo masuk, kenapa malah bengong? Prita masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang bersama Firas. Sedangkan Anggi duduk di sebelah kursi kemudi. Ia menatap Zafran tanpa mengedipkan matanya. Sampai-sampai kepalanya terbentur pintu mobil ketika ia hendak masuk ke dalam mobil. Au! Pekik Anggi kesakitan sambil mengusap kepalanya. Sakit? Tanya Zafran sambil mengusap kepala Anggi. Ya ampun, mimpi apa gue semalam? AA Zafran bikin aku melting begini. Bisik Anggi dalam hati sambil menengadahkan kepalanya menatap Zafran. Enggak kok, cuman dikit doang sakitnya. Sahut Anggi mengangkat tangannya dengan mengatupkan jari telunjuknya dan ibu jarinya. Ya udah, ayo masuk, kata Zafran. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Tatapannya fokus ke depan tanpa tahu ada seseorang yang sedang sibuk memperhatikannya dengan kagum. Ini sih lebih dari manis daripada Aldebaran. Gula aja sampai kalah manisnya sama AA Zafran.
gumam Anggi dalam hati. Mas Zafran udah punya pacar belum, Om? Bisik Prita mendekat ke arah telinga Firas. Kayaknya sih belum. Emang kenapa? Balas Firas ikut berbisik. Bantu comblangin Anggi sama Mas Zafran dong, Om. Emang Anggi udah nyerah dapetin Hegar? Terus emang dia mau dicomblangin sama Zafran? Tanya Firas penasaran. Sepertinya rencana Anggi akan berhasil untuk melupakan Hegar. Bagaimana tidak, orang yang akan ia jadikan sebagai penawar ternyata masih sendiri juga. Udah nyerah dia. Udah pasti mau lah, Om. Emang Om Firas gak lihat gimana cara Anggi liatin Mas Zafran? Lihat aja tuh, bisa-bisa netes su air liurnya liatin Mas Zafran terus. Bisik Prita sambil melirik ke arah Anggi. Oh gitu ya. Ya udah deh, ntar biar aku bantu. Mudah-mudahan aja Zafran mau sama Anggi. Kan seru kalau double date gini. Om Firas bisa aja nih, kata Prita sambil memukul bahu suaminya. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pusat perbelanjaan yang terdapat bioskop di dalamnya. Ketika Prita dan yang lain sedang menaiki eskalator, ada seseorang yang melihatnya dari bawah. Bukannya dia Prita? Tanya Pak Irsyad pada dirinya sendiri. Namun masih bisa didengar oleh seseorang yang saat ini sedang bersamanya. Itu emang Prita, Bang. Tuh, abang lihat sendiri kan? Kalau Prita itu emang peliharaan om-om, sahut Fanya. Apa yang akan Pak Irsyad lakukan setelah melihat Prita bersama dengan seorang om-om? Akankah ia datang menghampiri Prita atau justru tetap diam dengan berbagai pertanyaan di benaknya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.